Halo, shalom, 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 Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang pohon anggur. Pohon anggur adalah lebih banyak ada di tanah Palestina atau Israel. Jarang kita lihat di Papua atau di Indonesia, tapi lebih banyak di Israel. Dan Yesus sambil ilustrasi pohon anggur. Ini juga berbicara masalah kesatuan. Dan kemarin saya berkhotbah mengenai kesatuan roh yang diikat dalam damai sejahtera. Hari ini kita akan berbicara bagaimana bersatu dengan Kristus. Terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Di sana Tuhan Yesus bilang, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak melekat atau tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Dan ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting seperti ini." Bapak Ibu, ini bukan pohon anggur, tapi simbol atau contoh sebuah pohon yang memang daunnya hijau. Ini ranting-rantingnya seperti ini. Ranting ini ranting, ini ranting, ini daun, lalu ini batangnya. Jadi setiap ranting ini harus melekat di dalam batang ini, sehingga dia melekat dalam batang, dan batang ini mendapat makanan dalam tanah. Daunnya subur, batangnya melebar, dan dia bisa menghasilkan buah. Jadi ini berbicara masalah kesatuan. Jadi setiap orang yang tinggal di dalam Kristus, dia akan menghasilkan buah. Tapi setiap orang percaya atau setiap orang yang tidak tinggal di dalam Kristus, dia tidak bisa menghasilkan buah. Buah apa yang dimaksud di sini? Adalah satu, kasih, sukacita, lemah lembut, kesabaran, dan ada 9 buah yang disebutkan. Buah-buah itu ada di dalam diri Yesus Kristus sebagai simbol dari pohon anggur itu. Jadi setiap orang yang percaya tinggal di dalam Yesus, mereka akan menghasilkan buah itu. Jadi jangan heran dia datang ke gereja atau dia mendengar firman, tetapi mulut yang sama dia maki orang, dia marah orang, mengeluarkan kata-kata fitnah. Berarti mungkin dia belum tinggal di dalam diri Yesus Kristus. Karena kita tahu hasil dari setiap orang yang tinggal di dalam Yesus, tidak pernah ada kata kotor, tidak pernah ada kata-kata fitnah, tidak pernah ada kata-kata makian, tidak pernah ada kata-kata yang sembrono, tidak ada kata-kata yang membuat orang lain menjadi sakit hati.
atau membangkitkan emosi atau menjadi kemarahan. Tapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang menolong, kata-kata yang memberkati, sehingga itu salah satu ciri setiap orang yang tinggal di dalam Yesus. Begitu juga kesabaran. Kalau dia mempunyai buah kesabaran, dia tinggal di dalam Kristus, pasti hasilnya dia tidak cepat marah, dia tidak cepat melakukan tindakan, dia tidak cepat melakukan hal-hal yang hanya begitu dengar dan cepat emosi. Tapi dia harus sabar, dia harus melihat titik persoalannya dan menjawab persoalan itu dengan kasih. Itu yang kesabaran. Dan yang lemah lembut sama juga, dia menghormati orang lain, dia harus menunduk kepada orang lain dan mengatakan bahwa saya hanya manusia yang sama dengan orang lain, yang saya bisa lakukan karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan dengan sikap yang menunjukkan adalah lemah lembut, kesabaran, dan kasih, kemurahan, dan 9 roh itu. Jadi sama seperti itu, jika kita tinggal di dalam Kristus, maka kita bisa melihat buah-buah yang disebutkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan ayat 6 bilang, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. So takut jangan-jangan sampai kita tidak menghasilkan buah, lalu kita dicampakkan dan dibakar, itu menanti ke depan. Jadi jangan-jangan kita akan menjadi pohon yang atau ranting yang tidak menghasilkan buah. Dan kalau memang tidak menghasilkan buah, maka kita siap-siap akan dipotong dan dicampakkan, dibuang lalu dibakar. Tidak ada untungnya, tidak ada keuntungan bagi kita. Maka hidup kita sia-sia, masa depan kita. Karena itu bersatu dengan Kristus, tinggal di dalam Dia, dan Dia akan tinggal di dalam kita, sehingga kita menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Bagaimana caranya kita tinggal di dalam Dia? Ketika kita mengimani Yesus adalah Tuhan, maka kita tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam kita ketika kita percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka Dia ada tinggal di dalam hati kita, maka kita tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam kita, menjadi satu tubuh dalam Kristus. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Demikian renungan pagi untuk hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.